Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa dhammu sa'adah fi dunya wal akhirah liman amala wa amilan salihah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah alladhi afna kulla khayatih fi tablighi risalatil islamiyah ila thaqlain. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wal batil mukhlisin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa qa'atihi la'alakum tuflihun. Faqala lahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, jamaah Jum'ah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kita wujudkan secara vertikal, berupaya untuk lebih mengqaribkan diri, lebih mendekatkan diri, berupaya untuk membangun komunikatif lewat dzikrullah, perbanyak istighfar dan qiraatul Quran. Syukur nikmat yang bersifat hablum minan nas, yang bersifat horizontal, mampu menunjukkan diri kita sebagai seorang muslim, menciptakan kehidupan yang kondusif, yang menunjukkan perilaku yang baik, berakhlakul karimah. Nikmat itulah yang menjadikan standar dalam kehidupan kita sebagai pribadi muslim, sehingga kita mampu dan bisa mengayomi dalam kehidupan kita, baik tataran keluarga, lingkungan masyarakat, insyaallah bangsa negeri yang kita cintai. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, juga pada para pengikutnya yang insyaallah sama-sama ittiba kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, lewat mimbar Jumat ini mari kita kembali meningkatkan kembali kualitas iman, kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Hanya yang memiliki kualitas iman dan ketakwaan itulah mampu membedakan mana yang hak, yang batil, yang benar maupun yang salah. Hanya yang memiliki kualitas iman dan ketakwaan itulah selalu merasa dirinya diawasi, dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersamamu. Kalau kita jalan sendiri, maka yang keduanya tidak lain adalah aparat Allah. Berjalan kita bertiga, maka keempatnya tidak lain adalah Allah mengutus para malaikatnya untuk menjaga dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah, sebagai pribadi muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, ujian, cobaan, musibah cukup luar biasa negara yang kita cintai ini. Dari sisi sudut pandang tauhid, tentunya ujian, cobaan, musibah ini merupakan adalah sebagai peringatan atau tadhkirah dari Allah. Kita harus lebih banyak ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita harus lebih banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mustahil bisa jadi diri kita kurang ingat kepada Allah, kurang mempolakan hidup kita membangun komunikatif dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kita hakikatnya akan diuji dari segala ketakutan, kekhawatiran, kehilangan harta, kekayaan, bahkan kehilangan sesuatu yang amat sangat dicintai. Tetapi kaum muslimin rahimakumullah, bagi kita sebagai pribadi muslim yang merupakan takdir dari Allah itu tidak lain adalah mencoba mengupayakan mempasrahkan diri kita kepada Allah dengan kacamata iman. Mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu tidak cukup dengan perasaan, tapi dengan kacamata iman. Kalau sudah bicara kacamata iman, semua dari Allah, asal dari Allah, dan kita pun pasti akan kembali kepadanya. Timbul pertanyaan dalam diri kita, dari mana asal kita, sedang apa sekarang ini, dan mau kemana? Kaum muslimin rahimakumullah, hidup di alam fana yang temporer ini, yang sementara ini, kita hanya melaksanakan tugas yang begitu cepat waktu dalam kehidupan kita. Makanya kita muncul sumpah Allah, wal asri, demi waktu, demi masa, demi asar, innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia dalam keadaan kerugian. Ilal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Maka orang yang tahu diri, yang tahu bahwa kehidupan hidup dunia yang sifatnya sementara ini, yang tidak akan pernah rugi kecuali orang yang beriman, yang selalu mewujudkan, membuktikan amal kebajikan, amal soleh, dan sering mengingatkan dalam bentuk hak, dalam mukun sabar. Inilah bahkan disebutkan sumpah Allah, wasyamsi wadduha. Sumpah-sumpah Allah itu mengingatkan diri kita bahwa kita hidup di alam fana, di alam dunia ini yang sifatnya temporer, dan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita laksanakan. Tugas pokok kita kaum muslimin, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tugas kita di dunia yang sementara ini hanya melaksanakan ibadah. Ibadah yang sifatnya ada ibadah mahdhah, ada ghaira mahdhah. Ada ibadah yang bersifat khusus, ada yang bersifat umum. Tapi yang paling penting, baik yang khusus yang umum itu, kita senantiasa selalu mengkondisikan, membangun komunikatif dengan Sang Khalik Allah, dan berupaya menciptakan kehidupan kita yang baik dan memperbanyak amal kebajikan, amal soleh. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan dalam sisa hidup kita ini? Dalam ayat lain disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, insyaallah kita yang hadir hari ini orang yang beriman, ittaqullah, tingkatkanlah kualitas takwamu kepada Allah. Takwa ini yang jadi dominan kehidupan kita. Diterima of tidak amal solehan kita, tidak bisa dihilangkan dan nilai ketakwaan. Salat kita, saum Ramadan kita, haji, umrah, semua harus membuahkan nilai ketakwaan kita kepada Allah. Syarat takwa yang pertama di dalamnya ada orang yang mukhlisin, orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas tidak lain adalah berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa pamrih.
Orang yang ikhlas tidak lain adalah semata-mata mencari keridhaan Allah. Keikhlasan inilah kaum muslimin dominan. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan syarat sahnya ibadah yang paling penting, yang paling pokok, ikhlasnya dulu. Yang tahu ikhlas hanya Allah. Diri kita, tetangga kita, saudara kita, istri, suami, semua. Sampai di mana ketulusan keikhlasannya hanya Allah kaum muslimin rahimakumullah. Tetapi tercermin bahwa orang yang mukhlisin, orang yang ikhlas itu langkah upayanya dalam kehidupannya, dalam melaksanakan amaliyah ibadahnya tanpa pamrih. Dia tidak lihat kiri kanan, yang dilihat semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah. Kalau sudah meraih keridhaan Allah, maghfirah, pasti ampunan Allah. Yang kedua kaum muslimin rahimakumullah, ibadah kita insya Allah diterima di sisi Allah. Apa saja yang menyangkut amaliyah kehidupan kita, khususnya yang menyangkut ibadah yang sifatnya mahdhah, yang khusus termasuk salat kita, harus berittiba kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat diawali dengan takbir, bacaan salat, gerakan salat, sampai di akhir dengan salam, harus berupaya mengikuti jejak contoh suri teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh dalam diri pribadi Rasul itu uswah hasanah, contoh suri teladan yang layak, yang bisa dijadikan contoh dalam kehidupan kita. Walaupun banyak pemimpin-pemimpin lain punya kelebihan pilihan lain, tapi ada kelemahannya. Tapi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin uswahnya itu karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, mendeklarasikan bahwa semua akhlak yang ada di Rasul itu ada dalam Quran. Yang ketiga kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah ibadah itu diterima oleh Allah. Wala takunu minal musyrikin, untuk tidak terjebak dalam bentuk kemusyrikan. Dalam akhir surat Al-Kahfi, syarat ingin menjadikan rindu dengan Allah, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin segera jumpa dan merasakan rindu dengan Allah, syaratnya dua, falyamal amalan shalihan, lakukanlah amal sulih, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sampai terjebak dalam bentuk kemusyrikan. Itu kaum muslimin rahimakumullah. Musyrik secara orang yang lama pemikirannya adalah orang yang menduakan Tuhan, tapi boleh dijadikan sekarang, ditajilkan dalam kehidupan sekarang, pemikiran, pemahaman lewat otak pikiran yang kontraproduktif dengan akidah wa syariah, itu bisa menjadikan syirik. Pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang kontraproduktif, yang menyalahi aturan yang sudah jelas dalam Quran dan Sunnah, itu syirik. Kaum muslimin rahimakumullah, jangan hanya dipandang, dianggap syirik itu menyembah sesuatu di luar itu. Iya, tapi sekarang banyak paham-paham, pemikiran-pemikiran yang senantiasa yang kontraproduktif tadi, itu bisa terjebak dalam kehidupan kita dalam bentuk kemusyrikan. Kaum muslimin rahimakumullah, contoh kaum muslimin rahimakumullah, kalau ada orang mengatakan bahwa yang namanya lebaran haji, yang namanya musim haji tidak perlu di bulan haji, tidak perlu mulai tanggal 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, wukuf tidak perlu di Arafah. Itu pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran yang kontraproduktif dengan Al-Quran dan Sunnah. Siapapun yang menyatakan seperti itu, maka itu terjebak dalam frame kehidupan keluar dari nilai Al-Quran dan As-Sunnah.
Banyak sekali yang mengungkapkan kaitan-kaitan yang sangat dianggap sepele dalam kehidupan itu. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kembali dalam pemaparan khutbah Jumat kita pada hari ini, dari mana asal kita, sedang apa sekarang ini, dan mau kemana. Sekarang ini kita hidup di alam yang temporer tadi. Mari berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam rangka menuju kebajikan. Ciptakan proyek kehidupan kita hanya untuk akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi karena akhirat itu masa depan kita, to the point kehidupan kita, menjadi kebanggaan dan kenikmatan kita masa yang akan datang. Nikmatnya masa yang akan datang tergantung kita hidup di alam dunia yang fana ini kaum muslimin. Kalau di dunia, rugi di dunia, rugi dalam keadaan bisa apapun, bisa dirubah dengan sistem manajemen yang bagus, yang baik. Tapi kalau sudah rugi di akhirat, rugi segala-galanya kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, lewat mimbar Jumat pada hari ini, kita mencoba mengukuhkan kembali bahwa hakikat tauhid kita ini harus murni, tidak boleh ada jebakan-jebakan yang berbau kemusyrikan kehidupan kita, pemahaman-pemahaman yang kontraproduktif dalam kehidupan kita. Ini akan menjadi musyrik yang akbar, yang besar, sehingga kita naudzubillah, inna syirka la zulmun adim. Syirik itu kedoliman yang sangat besar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa syirik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.